Yo guys, balik lagi sama gue Fendi, si Cupu-Cupu. Di video kali ini gue mau lebih mencupukan diri gue ya dengan belajar hal baru. Bukan HP, tapi kamera. Dan di sini udah ada kamera mirrorless Sony Alpha 7C. Buat kalian yang masih awam tentang perkameraan ya, kalian tenang aja karena kalian nggak sendiri nih. Gua ini juga mulai mendalami sekitar 2 mingguan yang lalu ya. Jadi masih baru banget. Dan pastinya gue bakal share ke kalian pengalaman gua ya lumayan buat memperluas pengetahuan kalian dan gua juga. Sony A7C. Nah, dapat apa aja di sini kalau kalian lihat gua ada ini memory card dapat gratis. Habis itu kita langsung buka. Wih, ini strapnya, ini baterainya, ini kepala charger, terus di sini ada buat colok ke listriknya nih. Oke, dan ini dia bodinya guys. Wih, ini dia yang mahal nih. Tapi sebenarnya nggak cuma ini doang ya yang mahal ya, lensa-lensanya juga aduh gile. Oke, jadi ini dia guys bodinya, wah keren ya. Yaudah, habis itu gue juga dapat lensa kitnya, jadi bundle. Ini dia lensa kitnya. Oke, kita kesampingin dulu. Lanjut kita ke lensanya itu sendiri. Wow. Akhirnya gue udah ada kayak pajangan-pajangan gitu ya. Biasa kalau kalian lihat tech reviewer ada pajangan lensa-lensa kamera nih. Akhirnya gue punya juga guys. Terus gue beli baterai cadangan juga karena kayaknya satu agak rentan sih ini, jadi spare aja satu buat jaga-jaga. Habis itu juga ada ND filternya. Jadi di video kali ini gue nggak bakal bikin terlalu detail atau gimana ya, karena emang udah banyak banget teman-teman reviewer lain yang bikin video yang keren-keren nih. Yang terakhir gue nonton itu ada di Taufik Nobo sama Malvin Best Indotech. Kalian coba cek sana ya. Dan di video kali ini gue cuman khusus kasih lihat kalian hasil foto, video, sama impresi gue tentang kamera ini. Yaudah langsung aja kita cus keluar. Gue pengen ke satu tempat yang udah lama banget nih nggak kesampean. Penasaran kemana? Tonton sampai habis ya. Jadi gue ketinggalan satu stop nih ya, tadi naik bis dan sekarang gue kasih tahu aja deh, gue pengen ke Fort Canning. Jadi ini salah satu tempat yang punya historical ya di Singapura ini nih. Nanti gue ajak kalian ke sana. Yaudah, gue jalan dulu ke sana. Lumayan jauh sih, ketinggalannya satu stop tuh. Oke, cus. Oh ya guys, jadi sebenarnya ada satu tempat instagramable banget di sini nih. Nanti gue sekalian kasih lihat kalian ya. Dan gue emang udah ada di daerah Fort Canning nih. Nah nih, capek juga. Oh iya, gue sampai lupa ganti lensa. Oi, gue kan ada satu lagi tuh lensa yang lumayan wide. Gue kasih lihat ke kalian ya. Yuk. Oke guys, jadi gue udah ganti lensanya nih. Kelihatan nggak lebih luas nih ya, lebih lebar. Aduh, bentar, gue taruh sini dulu. Jadi gue cerita dikit. Jadi kenapa namanya Fort Canning Hill ya? Jadi sebenarnya tadinya ini cuma bukit biasa doang daerah sini guys. Pada tahun 1860-an baru dijadiin sebagai fort atau sebagai benteng tuh zaman penjajahannya Inggris tuh. Dan sebenarnya penjajahan di sini bukan sesuatu yang negatif ya. Justru karena penjajahan dari Inggris ini itu membangun sebuah hal yang positif. Jadi si Singapura ini bisa tumbuh dan berkembang. Terus habis itu nama Canningnya itu kalau nggak salah dari salah satu letnan jenderal siapa gitu. Barulah jadinya namanya Fort Canning Hill. Oke, sekarang
sekarang kita ngomongin balik lagi tentang si A7 7-nya ya. Jadi alasan gua kenapa sikat kamera ini karena bentuknya yang compact ya. Lagian kalau buat ngevlog juga itu jadi lebih enak ya, karena kecil, nggak terlalu kelihatan sama orang. Jadi kadang biasa kalau bawa kamera yang gede yang gua lihat-lihat ya, itu pasti banyak dilihatin orang ya. Karena gua masih cupu, jadi agak-agak nggak pede aja gitu jadinya. Alasan kedua tentunya flipnya itu yang bisa dibuka ke samping ya, bukan yang ke atas itu. Jadi kalian mau dari berbagai sisi, mau selfie juga masih bisa lihat. Karena biasanya kalau flip ke atas itu kalian pakai mic eksternal itu jadi ketutup ya, nggak kelihatan nih. Intinya lebih fleksibel aja sih untuk flipnya yang ke samping ini. Aduh guys, kayaknya gue nyasar nih. Gawat, dimana nih tempat yang instagramable banget nih? Akhirnya ketemu juga guys. Ini dia, gue kasih lihat ya. Balik lagi ke lapangan yang luas tadi, kayaknya nggak terlalu dapat banyak tadi. Wah, akhirnya bisa ngaso juga melihat terbenamnya matahari guys. Oke, mungkin lanjut aja ya yang tadi yang bikin gua demen itu hal-hal lainnya, misalnya itu autofokusnya bagus tuh ya. Mungkin Sony emang terkenal dengan autofokusnya yang cepet sih. Habis itu gua suka baterainya juga yang cukup besar. Sekarang kalau gua cek itu dari tadi ya, dari siang sampai sekarang gua cek sekarang baterainya 50% loh. Wah, masih ada setengahnya. Berarti ini bisa dipakai seharian nih untuk satu baterai. Dan habis itu yang gua demen, ini bukan demen sih, mungkin cuman informasi buat kalian doang. Kalau dia itu bisa record 4K 30 fps maksimal. Terus untuk 1080p-nya itu dia maksimal 120 fps. Habis itu kalau syuting kayak begini ya, dia nggak ada limit recording ya, jadi manajemen panasnya itu cukup baik juga. Terus yang gua demen, slot sama port yang di sebelah kirinya itu cukup rapih ya. Jadi di bagian atas itu ada mic, terus di tengah itu ada SD card, terus di bawah itu ada HDMI, terus ada headphone jack juga sama USB Type-C. Jadi oke deh, pas tuh di sebelah kiri, nggak ngeganggu flip kamera kita itu. Dan so far kalau ditanya apa yang gua kurang demen ya, mungkin menu buttonnya itu yang ada di tengah ya guys, itu agak ngeganggu banget ya. Jadi kan biasa tuh menu itu buat back juga atau cancel, jadi tangan kalian mesti langsung ngejangkau ke tengah, yang mana itu agak bikin ngeganggu sih. Tuh kalian lihat tuh guys, orang-orang yang sehat berolahraga nih, mantap. Yaudah guys, aduh capek kayaknya, udah jam 8 malam, saatnya balik. Dan gue cukup antusias ya dengan kamera baru gue ini nih. Belajar lagi sesuatu yang baru, jadi cupu lagi. Dan gue yakin sih harusnya banyak ancurnya deh video kali ini nih. Entah ada yang salah lah, inilah. Yaudah, kalian bantu like dan share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.